jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah sebuah kaum untuk memberikan petunjuk dan arah kehidupan kepada mereka. Yang dengan petunjuk tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia hidup di dunia dalam keadaan bahagia dan nanti diberikan kebahagiaan pula di hari akhirat kelak. Seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu dari segala nabi, penghulu dari setiap nabi-nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat akhir zaman agar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman, menghindari malapetaka, huru-hara, agar dunia yang kita tempati ini menjadi taman-taman surga sebelum kita menemui taman-taman surga yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala'a 'alaina rajulun syadidul bayadis thiyab syadidu sawadis sa'r la yura 'alaihi atharus safar. Umar bin Khattab menceritakan satu hari beliau duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam matan Atba'in An-Nawawi pada hadis nomor yang kedua. Beliau juga menempatkannya di kitab beliau Riyadhus Shalihin pada hadis nomor 60. Hadis ini menceritakan sebuah kisah yang menarik di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya Jibril ke tengah-tengah para sahabat yang saat itu ada bersama para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengisahkan, satu hari datang kepada kami seorang laki-laki syadidu bayadis siyab, yang pakaiannya itu putih cemerlang, syadidu sawadis sa'r, rambutnya juga hitam begitu legam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak ciri-ciri dari laki-laki ini bekas sedang melakukan safar, perjalanan. Wala ya'rafu minna ahadun, dan kami tidak kenal siapa dia. Salah satu kami dari para sahabat tidak mengenalinya. Siapa laki-laki ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Laki-laki ini pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai laki-laki ini menyandarkan lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan kemudian dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Kita sudah mendapati gambaran bagaimana begitu dekatnya orang laki-laki ini dengan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepada aku, anil Islam, tentang Islam itu apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila." Nabi SAW menjawab ketika ditanya tentang Islam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau bersaksi pula bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, atau jika engkau mampu berjalan untuk mendatanginya. Faqala, orang ini pun menjawab, "Sadaqta." Kata Umar, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Maka kami heran, ini orang laki-laki, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Maka kemudian Umar melanjutkan lagi bahwa laki-laki ini bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Maka kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Faqala sadaqta. Maka laki-laki ini pun menjawab, "Engkau benar." Qala, laki-laki ini pun bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Sampaikan kepadaku tentang apa itu ihsan, apa itu kebajikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Nabi SAW menjawab bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak mampu merasakan itu, maka engkau ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis saa'ah." Kalau begitu, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Kapankah datangnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha
bi'alami minas sa'il. Bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian orang ini berkata lagi, fa akhbirni an imaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab, antalidal ummata rabbataha. Tanda-tanda kiamat itu diantaranya adalah seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antara al-hafat al-urat al-alata ri'asah yatatawwaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat sebagai tanda-tanda kiamat itu adalah pengembala yang miskin tanpa alas kaki, mereka kemudian berlomba-lomba membangun sebuah bangunan-bangunan. Mantalaqah. Kemudian orang ini pun pergi, laki-laki ini pun pergi. Falabistu maliyan, maka lewatlah beberapa hari kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, engkau tahu siapa yang bertanya tentang hal itu? Ya. Fakultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Umar pun berkata kepada Nabi, Allah dan Rasulnya lah yang tahu siapa laki-laki tersebut. Qala, maka Nabi SAW memberitahu Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Yang datang kepada kalian pada waktu itu, ketahuilah, fa innahu, sesungguhnya dia Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang begitu penting ini, hadis yang merupakan keseluruhan dari agama kita, yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi dan para sahabatnya. Ini menjadi penting bagi kita untuk memahami dan mendalami hadis ini, karena hadis ini merupakan kesempurnaan keislaman dan keimanan seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nabi mengatakan 3 hal ini merupakan agama yang penting, bagian dari agama yang sangat fundamental, yang harusnya kita pahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah menurut para ulama dalam mensyarah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa dekatnya Nabi SAW kepada para sahabatnya, sehingga tak jarang beliau SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tidak seperti hari ini kebanyakan kita, seorang dosen enggan duduk bersama mahasiswanya, menganggap tidak selepel, menganggap tidak satu tingkat dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan, ini adalah kekeliruan. Seorang guru merasa minder berjalan dengan anak muridnya, duduk bersama anak muridnya. Padahal yang dicontohkan Nabi SAW dalam mendidik sahabat-sahabatnya, ya, beliau senantiasa sering duduk-duduk dan bercengkrama bersama para sahabatnya. Ini merupakan adab seorang guru kepada muridnya dan murid kepada gurunya. Adab seorang murid kepada gurunya yang di dalam hadis ini diterangkan, hendaknya seorang murid sadar diri kepada gurunya. Ketika ditanya, wahai Umar, atadri manis sa'il? Engkau tahu enggak siapa yang datang tadi? Dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Tidak tahu saya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Di sini kita dapati gambaran bagaimana seorang murid memiliki adab yang begitu tinggi kepada gurunya. Kalau dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Tidak kemudian ingin menonjolkan diri, dia menyebutkan hal-hal yang bahkan jauh dari substansi pertanyaannya. Melenceng ke sana kemari, mutar ke sana kemari. Bukan seperti itu adab seorang murid kepada gurunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah lain yang dapat kita petik dari hadis ini adalah hendaknya seseorang yang ingin mengajarkan agama terutama atau mengajarkan ilmu-ilmu, hendaknya berpakaian yang rapi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Umar tentang orang laki-laki ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama kita. Dia memakai pakaian yang putih cemerlang, syadidu bayadis thiyab. Pakaiannya begitu cemerlang. Syadidu sawadis sa'r. Rambutnya begitu hitam legam rapi. Jangan mentang-mentang kita sudah dosen mengajarkan mahasiswa yang sudah dewasa, lalu rambut kita acak-acakan, baju kita centrang perenang. Ini bukan adab seorang yang mengajarkan agama. Hendaknya kita memiliki perhatian tentang ini. Belum lagi dari sisi cara berpenampilan. Bahkan Nabi SAW senantiasa memakai wangi-wangian. Dia tidak ingin para sahabatnya bersuudzon kepada dirinya bahwa dia tidak mandi, dia mau jorok dan lain sebagainya. Bukankah ini nilai-nilai dari agama kita yang mulia ini? Bahkan Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwakin 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap kali hendak salat. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menganggap sepele bau mulut kita, mungkin kita menganggap sepele bau badan kita, tapi itu merupakan nilai-nilai Islam yang harusnya kita perhatikan. Bukankah al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi? Bukankah seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lain selamat dari lidah dan lisannya, dari anggota badannya dan lisannya, dari perbuatannya, dari lisan dan tangannya. Dari lisan tidak hanya dari kata-kata, tetapi bau mulut, aroma mulut ini juga menjadi perhatian Islam yang harusnya kita menjaga itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya begitu pentingnya agama kita ini hingga harus diajarkan dengan penampilan yang rapi. Bahkan dalam sebuah riwayat dari murid-murid Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau hendak mengajarkan muwatta'nya, beliau berpakaian rapi, menutup kepala. Kemudian muridnya bertanya, wahai imam, engkau hendak kemana? Saya tidak kemana-mana, saya akan mengajarkan kalian. Kenapa engkau berpakaian rapi seperti ini? Karena aku hendak mengajarkan kitabullah. Aku hendak mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sehingga aku menghormati itu dan aku berpenampilan yang rapi seperti ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan poin penting yang harusnya menjadi pertimbangan kita para pendidik untuk berpenampilan rapi dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, agar nilai penting dari agama Allah Subhanahu wa taala itu dapat terpancarkan melalui penampilan kita yang rapi dan bagus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang selanjutnya dari hadis yang mulia ini adalah bahwa tidak mengapa kita bertanya kepada guru dalam sebuah majelis, padahal kita sudah mengetahui ilmunya, tapi kita bertanya untuk mengingatkan kembali para jamaah.
atau untuk memberitahu orang lain yang dalam majelis itu dia tidak pernah atau dia tidak mengetahui ilmunya. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata fa akhbirni, kabarkan kepadaku. Ini artinya beliau sudah mengetahui sebelumnya. Tidak seperti pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Misalnya, wahai Muhammad, apa itu Islam, tanpa ada kata-kata akhbirni. Menurut para ulama seperti itu, bahwa kata-kata akhbirni ya, mengandung pesan bahwa si penanya telah memiliki informasi sebelumnya tentang apa yang hendak ditanyakan. Ini poin yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat 3 poin penting dalam agama kita ini. Yang pertama, Islam, iman, dan ihsan. Yang iman ini merupakan amal-amal zahirah, amal-amal yang nampak, yang harusnya ditampilkan oleh orang-orang yang mengaku Islam. Dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan salat, dia mengeluarkan zakat, dia menunaikan puasa, mengerjakan puasa, dan dia berhaji ke Baitullah. Ini merupakan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan yang harusnya ditampilkan oleh orang-orang Islam. Hari ini kita sangat prihatin ketika penelitian menyebutkan bahwa di bawah 50% remaja-remaja Islam itu malas menegakkan sholat. Mereka malas melakukan sholat. Ya. Kaum muslimin bisa melihat jejak pendapat ini dalam berita-berita di internet yang baru-baru ini dikeluarkan. Dan ini kondisi yang sangat memprihatinkan kita. Padahal populasi umat muslim itu paling banyak di Indonesia, tapi paling banyak juga mereka enggan melaksanakan ibadah sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan amalan-amalan jawarih yang lain, amalan-amalan anggota badan yang lain, seperti zakat. Sudah berapa banyak orang-orang yang perhatian terhadap zakat hartanya. Ini kalau tidak diingatkan tentang zakat, dia pun tidak mengeluarkan zakat. Kalau tidak datang bulan suci Ramadan, dia pun tidak mengeluarkan zakat hartanya. Ya. Ini memprihatinkan sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang berbahagia, bahwa amalan yang tidak kalah pentingnya adalah amalan batiniyah. Yang ini terkandung dalam rukun iman yang 6 yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ya, di dalam ayat Al-Qur'an. Dan ini pula yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Apa itu kepercayaan? Bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, ya, itu harus dipenuhi dengan 3 syarat-syaratnya. Yang pertama, hatinya harus mentasdikkan, hatinya harus membenarkan, mengikrarkan dalam batinnya. Kemudian harus diamalkan dengan jawarih, nampak dalam kehidupan kesehariannya dia merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut melakukan maksiat, karena dia beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Kalau aku melakukan ini, aku akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Dia percaya ada hari akhir. Amalan batin inilah yang menyelamatkan seseorang dari melakukan ya, amalan-amalan jawarih yang jelek, amalan-amalan anggota badan yang jelek, karena didasari dengan keimanan dalam dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya al-ihsan. Ini adalah merupakan
amalan yang juga tidak kalah penting dari amalan jawarih dan batin, ya. Bahwa ihsan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut seseorang itu melakukan apapun pekerjaannya, ya, dengan keyakinan bahwa dirinya sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau dia tidak mampu merasakan itu, dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikannya. Hari ini kita akan takut kalau ada CCTV jangan-jangan merekam amalan-amalan jelek kita. Tapi orang yang ihsan, ya, dimanapun di tempat yang ada CCTV dan tidak ada CCTV, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa bahwa dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menempatkan hadis ini, hadis di bab al-muraqabah, bab kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dari hadis yang panjang ini atau hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam, iman dan ihsan merupakan bagian penting dalam agama kita, yang hendaknya setiap muslim dan orang-orang yang beriman itu mampu menerapkan dalam dirinya, kemudian mentransfer kepada orang lain, agar apa yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa terwujud, ya, menciptakan umat manusia yang hidup dalam kedamaian, ketentraman, ya, dan memiliki akhlak yang baik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا حنان يا منان يا قديم الإنسان بحر وجودك مليان جل نبي